Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sukron. Ya, kita hari ini akan membahas tentang sholat fardu. Nah, apa itu sholat fardu? Simak video saya kali ini. Let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas harap dipimpin berdoa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa qulna qa'ilin ya hayyu ya qayyum wa ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akrimna bil fahmi warzuqna ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbal Alamin. Biasa teman-teman semua hadir semua ya. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebelum itu buku, alat tulis dan kitabnya ditaruh di meja terlebih dahulu. Teman-teman dipersiapkan. Sudah dipersiapkan semua? Ampun. Sudah. Kita mulai dengan pelajaran tentang sholat fardu. Diperhatikan terlebih dahulu ya. Iya. Sholat fardu. Pengertian sholat fardu ialah menurut bahasa adalah berdoa. Dan menurut fikih sholat ialah ibadah yang wajib, ibadah yang diawali dengan niat, dengan takbiratul ihram. salah Pak. Iya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dan diakhiri Jangan salah Pak. betul sekali dengan salam. Oke, bisa diulangi Bapak dulu ya. Sholat fardu ialah menurut bahasa adalah berdoa. Menurut bahasa ialah berdoa. Dan menurut fikih ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram. Ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram Dan diakhiri dengan salam. Jadi yang dimaksud dengan sholat fardu adalah sholat wajib. Nah. Sholat wajib yang dilaksanakan oleh setiap muslim.
Muslim. Untuk anak-anak ditulis di bukunya masing-masing ya, Nggih, Pak. dengan syarat dan rukun. Syarat dan Rukun. rukun yang telah ditentukan. Ditulis dulu teman-teman. Kalau sudah nulisnya, Bapak hapus terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Nggih, Pak. Bapak Belum, hapus Pak. ya. Belum, Pak. Loh, Pak. Loh, yang bawah dulu. Oke. Kalau bisa dulu teman-temannya. Ya Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Saya tuliskan dasar hukumnya ya, supaya teman-teman tahu apa dasar hukumnya sholat fardu itu. Iya Pak. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, ayat 43. Ya. Ditulis dulu ya teman-teman. Nggih Pak. Nggih, Pak. Apakah nulisnya sudah teman-teman? Bentar Pak. Dikit lagi. Sudah Pak. Sudah. Sudah. Kalau sudah, kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang rukuk. Nah, ini salah satu dasar hukum dari sholat fardu. Masih banyak dasar-dasar dari sholat fardu itu, tapi Bapak tuliskan satu dikarenakan di buku kalian sudah banyak dasar-dasar yang sudah dituliskan. Bapak hapus dulu ya. Ya. Kalau sudah bisa dimengerti apa itu sholat fardu, kita lanjut dengan ketentuan waktu-waktunya.
Ketentuan sholat fardu. Sholat fardu itu apa saja? Dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Subuh berapa? 2 rakaat? 2. Kalau zuhur, 4. asar, 4. maghrib, 3. isya. 4. Kita mulai dari sholat subuh dulu ya. Sholat subuh ini waktunya sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Matahari. Terus kalau sholat zuhur gimana? Siang, Pak. Setengah 12-an, Pak. Setengah 12 zuhur. Lebih tepatnya tergelincirnya matahari di ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Tenggelamnya matahari dari ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Hingga masuknya waktu asar. Kalau sholat asar sendiri apa ayo? Setelahnya zuhur, Pak. Ya bisa disebut seperti itu, tapi lebih pasnya lagi ya teman-teman, itu sejak bayangan benda sama panjangnya benda tersebut. Itu bisa ditulis teman-teman ya, sejak bayangan Zuhur. Benda tersebut sama dengan benda itu sendiri. Dan sampai kapan waktunya? Terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Nah, ini waktu asar. Kita lanjut dengan waktu masuknya sholat maghrib. Nah, apa ayo? Siapa yang tahu? Malam, Pak. Yang Sore. jelas kalau maghrib itu malam. Sore, Pak. Lebih tepatnya terbenamnya matahari ya sampai hilangnya awan berwarna merah dari cakrawala. Jadi terbenamnya matahari ya, terbenamnya matahari sampai Asar. sampai hilangnya awan berwarna Merah. merah dari cakrawala Nah, yang terakhir apa yo? Sholat apa yang terakhir? Aisyah.
Syam. Bisa. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Setelah maghrib Pak. Setelah Maghrib. selesainya Sholat maghrib. waktu sholat Maghrib. maghrib hingga terbitnya waktu fajar. Hingga apa yuk? Terbitnya Waktu fajar. waktu fajar. Nah, kurang lebihnya waktu sholat fardu itu seperti ini. Bapak jelaskan lagi ya. Untuk waktu subuh ya teman-teman, terbitnya fajar hingga terbitnya matahari. Terus kalau zuhur, tenggelamnya matahari dari ufuk barat hingga masuknya waktu asar. Terus kalau waktu asar, sejak bayangan benda tersebut sama dengan benda itu sendiri sampai dengan terbenamnya matahari. Terus kalau waktu maghrib, terbenamnya matahari sampai hilangnya warna merah Dari cakra Wah. Terus kalau isya, selesainya waktu sholat maghrib sampai Terbitnya waktu fajar. ya betul. Bisa ditulis dulu ya teman-teman. Ya Pak, bentar Pak. Sudah Pak. Untuk teman-teman yang di belakang bisa kelihatan? Bisa. Kalau tidak bisa kelihatan, bisa minjem buku temannya yang sudah selesai menulis ya. Ya Pak. Bapak hapus ya. Oke. Kita tadi sudah mengetahui apa itu sholat fardu ya kan? Terus waktu-waktunya sudah paham juga kan? Nah, terus kita beralih di syarat dan syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu ada berapa yo? Yang tadi malam sudah belajar siapa? Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau sudah belajar, insya Allah bisa menjawab. Syarat wajib sholat. Bapak tulis ya, diperhatikan. Ya Pak. Syarat wajib sholat itu ada tiga. Nomor satu adalah Islam. Nomor dua adalah Balik. balik. Dan nomor tiga adalah Akal. berakal. Nah ini adalah syarat wajibnya sholat. Jadi orang-orang yang mau sholat itu harus memenuhi tiga persyaratan ini. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah Balik. Yang ketiga adalah Akal. Nah, ketentuan balik ini itu rata-rata umur 7 tahun ke Atas. atas. Kalau nggak 7 ya paling lambat itu umur 10 tahun. Itu di Indonesia sudah rata-rata sudah balik semua ya. Untuk berakal ini, yang dimaksud berakal adalah Sehat Pak. tidak Gila. gila. Tidak gila. Nah, kalau Islam ini yang dimaksudkan adalah yang sudah Gat. bersyahadat. Nah, selanjutnya adalah syarat sah sholat. Yang ini tadi kan syarat wajib. Sekarang
Bapak jelaskan syarat sahnya sholat. Oke. Jangan lupa ditulis. Setiap Bapak nulis di papan, teman-teman bisa ditulis di bukunya masing-masing ya. Iya. Syarat sah sholat itu ada berapa yuk? Syarat sah sholat 5. betul sekali, ada 5. Yang bisa menjawab pasti tadi malam baca. Pasti, Pak. Yang pertama adalah suci badan dari hadas dan najis. Suci badan dari hadas dan Najis. Najis. Nah, kemarin kan kita sudah belajar hadas dan najis ya. Yang nomor 2 adalah menutup aurat. Menutup aurat. Yang nomor 3 adalah memakai pakaian yang suci. Yang suci dan tempat yang suci pula. Nah, yang nomor 4 adalah tahu waktunya sholat. Nomor 5 menghadapi Kiblat. menghadap kiblat. Nah, Bapak terangkan sedikit ya, lebihnya di buku ada. Syarat sah sholat itu ada 5. Yang pertama itu suci badan dari hadas dan najis. Jadi sebelum kita sholat, diterimanya atau sahnya kita sholat itu ya, itu kita harus suci dulu, suci dari hadas dan najis. Kalau baju kita kotor atau najis jangan dibuat sholat. Terus kalau kita mempunyai hadas, kita mandi dulu, mandi wajib, atau kalau tidak ada air kita pakai debu. Terus yang nomor 2 adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Yang perempuan dari telapak tangan sampai telapak kaki. Yang ketiga, memakai pakaian yang suci dan tempat yang suci pula. Jadi kita tidak boleh melakukan sholat atau beribadah di WC atau di tempat kotor seperti comberan atau gimana ya, paham kan? Nah, terus yang nomor 4 adalah tahu waktunya sholat. Jadi yang dimaksud tahu waktunya sholat ini adalah kapan sholat asar dilakukan. Yang tadi Bapak terangkan tadi, waktunya sholat asar itu gimana, waktunya subuh itu gimana ya kan? Terus yang nomor 5 menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ya harus tahu kiblat kita itu sebelah mana. Kalau tidak bisa kan sekarang sudah ada teknologi yang sudah canggih ya, bisa mengetahui arah kiblat mana, terkecuali kalau kita sedang dalam perjalanan atau di dalam kereta atau kita dalam kereta api juga bisa, bis juga bisa ya kan. Yang penting kita itu harus menghadap kiblat terlebih dahulu, selebihnya itu tidak apa-apa, atau masih di dalam sholat itu sendiri ya. Sudah paham? Oke, sudah paham ya teman-teman? Kalau sudah paham, ada pertanyaan apa tidak? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada, kalau belum terpikirkan, pertemuan besok bisa dibahas kembali ya. Terus ini sudah ditulis sama belum? Sudah, Pak. Yang di belakang, gimana yang di belakang? Sudah. Sudah. Kalau sudah, Bapak hapus ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kalau besok-besok ada pertanyaan bisa dibahas di pertemuan ketiga ya teman-teman. Untuk hari ini pelajaran kita diakhiri dulu. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.